Bulog Cabang Makassar semakin memperketat monitoring harga beras di pasar tradisional sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di wilayah Kota Makassar dan sekitarnya. Kegiatan pengawasan ini dilakukan secara rutin untuk memastikan ketersediaan beras medium tetap terjaga serta harga jual sesuai kebijakan pemerintah. Kepala Bulog Cabang Makassar, Karmila Hasmin Marunta, menjelaskan pihaknya baru saja melakukan monitoring di Pasar Pabaeng-Baeng, salah satu titik pencatatan harga yang masuk dalam Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dari hasil pengecekan, harga beras medium di tingkat pengecer masih terpantau stabil. Selain monitoring harga, Bulog juga terus memantau kelancaran distribusi beras SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Menurut Karmila, penyaluran berjalan lancar karena pedagang mitra melakukan pembelian secara rutin di gudang Bulog. Dari target 1.200 ton per bulan, Bulog Makassar hingga kini sudah menyalurkan sekitar 900 ton. Karmila menyebut angka ini menunjukkan distribusi SPHP berjalan sesuai rencana dan efektif menekan potensi lonjakan harga. Meski distribusi berjalan lancar, pemerintah tetap menetapkan aturan khusus dalam pembelian beras SPHP. Setiap konsumen hanya diperbolehkan membeli maksimal 2 sak atau 10 kg dalam satu kali transaksi. Salah satu pedagang beras Sudarmin, sekaligus agen resmi SPHP di Pasar Pabaeng-Baeng, mengaku penjualan beras cukup lancar. Setiap transaksi juga dilaporkan melalui aplikasi untuk memastikan akurasi data penjualan. Selain beras, kios Sudarmin juga menjual minyak goreng dengan harga Rp15.700 per liter. Menurutnya, harga pangan sejak awal tahun hingga menjelang akhir tahun tidak banyak berubah karena sudah dipatok sesuai kebijakan pemerintah. Monitoring pasar yang dilakukan Bulog Makassar menunjukkan pentingnya pengawasan rutin dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Dengan distribusi yang terukur dan pengendalian harga di tingkat pengecer, stabilitas pangan di Makassar bisa tetap terjaga, terutama menjelang akhir tahun ketika kebutuhan masyarakat cenderung meningkat. Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menerima kunjungan Dirjen Badil Miltun Mahkamah Agung RI, Marsekal Muda TNI Yuwono Agung Nugroho di Rumah Jabatan, Rujab, Gubernur Sulsel, Rabu 24 September. Kehadiran Marsekal Muda TNI Yuwono Agung Nugroho bersama jajaran itu disambut hangat oleh Andi Sudirman Sulaiman bersama jajaran. Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, kehadiran Dirjen Badil Miltun Mahkamah Agung RI itu untuk membahas terkait persiapan pembangunan gedung di Sulsel. Partai Solidaritas Indonesia, PSI, resmi mengumumkan jajaran Dewan Pimpinan Pusat, DPP, periode 2025-2030 dalam acara di Jakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat 26 September. Pengumuman itu dilakukan melalui pembacaan surat keputusan DPP PSI oleh Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni, disaksikan langsung Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Pada kesempatan yang sama, Kaisang juga menyematkan pin bergambar gajah ikon baru PSI kepada jajaran pimpinan inti, termasuk Ketua Harian PSI yang baru, Ahmad Ali. Ahmad Ali langsung menjadi sorotan, sebab ia sebelumnya merupakan politikus Partai Nasdem yang kini resmi bergabung dan menempati posisi strategis di PSI. Selain Ahmad Ali, sejumlah nama lain juga menempati kursi penting, di antaranya Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, Ronald Aristoni Sinaga, Andi Budiman, Endang Tirtana, dan Aan Rochhayanto sebagai Wakil Ketua Umum. Dewan Pembina hingga Dewan Pakar. Struktur DPP PSI kali ini juga menegaskan peran tokoh lama partai. Grace Natali kembali dipercaya sebagai Sekretaris Dewan Pembina, dengan Kaisang dan Raja Juli Antoni duduk sebagai anggota bersama Christian Widodo. Sementara di Mahkamah Partai, posisi ketua diisi oleh Nasrullah, didampingi Agus Mulyono Herlambang sebagai Sekretaris. Adapun Dewan Pertimbangan Nasional dipimpin Dohir Farizi, dengan jajaran wakil dan anggota lintas latar belakang, sedangkan Dewan Pakar Nasional dikepalai oleh Sani Tanuwijaya. Bidang-bidang strategis. PSI juga menyiapkan berbagai bidang internal dan eksternal yang dipimpin oleh kader muda maupun tokoh publik. Agus Mulyono Herlambang dipercaya memimpin bidang organisasi dan keanggotaan, Eko Harpono di bidang kaderisasi,
Sahat Martin Philip Sinurat mengawal bidang ideologi partai dan Raihan Aryatama ditunjuk untuk bidang pemenangan pemilu. Di sisi eksternal, nama Valdo Maldini kembali masuk jajaran sebagai Ketua Bidang Komunikasi Publik. Nama-nama lain juga muncul di bidang strategis, mulai dari Abdullah Mansuri, Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Keren Teresia Porwe, Kesenian, hingga Harijanto Arbi, Olahraga. Sekretariat, Bendahara, hingga Direktorat. Selain struktur inti, posisi teknis juga diumumkan. Raja Juli Antoni tetap menjadi sekjen dengan 3 wakil sekjen, sementara Fenty Noverita Indrawati didapuk sebagai bendahara umum. Di bawahnya, terdapat 4 wakil bendahara yang akan mengatur keuangan partai 5 tahun ke depan. PSI juga membentuk berbagai direktorat, mulai dari komunikasi publik, hukum dan HAM, penggalangan relawan, reformasi birokrasi, hingga industri kreatif dan e-sport. Nama-nama baru seperti Kevin Wu, Dian Sandi Utama, Rizka Putri Abner, hingga Uji Baskoro ikut mengisi posisi di jajaran direktorat. Kaesang menegaskan bahwa susunan kepengurusan baru PSI 2025-2030 ini adalah kombinasi antara tokoh lama, kader muda, hingga profesional lintas bidang. Kehadiran Ahmad Ali disebut sebagai sinyal keterbukaan PSI untuk berkolaborasi dengan berbagai latar belakang politik. Suasana haru menyelimuti prosesi pemakaman Ibunda Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi, Hajah Maimunah atau akrab disapa Hajah Colong, di Masjid Pesantren Muammar Gandhi, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidenreng Rapang, Jumat 26 September. Sejak pagi, ratusan kendaraan beriringan menuju lokasi pemakaman. Ribuan pelayat dari berbagai kalangan hadir, mulai dari pejabat, tokoh masyarakat, hingga warga biasa yang datang memberikan penghormatan terakhir. Jenazah almarhumah sebelumnya disemayamkan di Rumah Duka Citraland, Kabupaten Goa, setelah berpulang di Rumah Sakit Primaya Makassar, Kamis pagi. Dari sana, jenazah diberangkatkan menuju Sidrap untuk dimakamkan di tanah kelahirannya. Penyambutan dilakukan langsung oleh Bupati Sidrap, Haji Syaharudin Alrif beserta jajaran. Kehadiran masyarakat setempat menambah hikmat suasana. Sejumlah kepala daerah juga hadir, di antaranya Ketua DPRD Sulsel, Wakil Bupati Sidrap, Wali Kota Parepare, Bupati Pinrang, Bupati Baru, dan Bupati Enrekang. Para pelayat tak kuasa menahan air mata ketika jenazah disalatkan di Masjid Pesantren Muammar Gandhi. Isak tangis keluarga mengiringi prosesi yang berlangsung penuh kehusyukan, menandai rasa kehilangan mendalam atas kepergian sosok ibu yang dikenal dekat dengan masyarakat. Dari pihak keluarga, Zainal Abidin Masjur, menantu almarhumah, menyampaikan sepatah kata di hadapan pelayat. Ia juga menambahkan bahwa almarhumah mendidik anak-anaknya dengan penuh kesabaran dan cinta, hingga lahirlah generasi yang kini ikut berkontribusi bagi daerah, termasuk Fatmawati Rusdi yang saat ini menjabat Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Bupati Sidrap, Haji Syaharudin Alrif, dalam sambutannya menyampaikan duka mendalam atas wafatnya almarhumah. Sejumlah tokoh juga tampak hadir silih berganti. Kehadiran mereka menjadi bukti bahwa almarhumah bukan hanya ibu bagi keluarganya, tetapi juga sosok yang dihormati di mata masyarakat. Suasana semakin haru saat jenazah dibawa menuju peristirahatan terakhir di kompleks pemakaman keluarga. Lokasi pemakaman yang berdampingan dengan masjid dan pesantren menegaskan kehidupan religius almarhumah yang senantiasa dekat dengan nilai keislaman. Prosesi pemakaman berlangsung hingga siang hari dengan penuh kehusyukan. Doa, zikir, dan air mata mengiringi almarhumah ke peristirahatan terakhir. Semangat, dedikasi, dan kasih sayang almarhumah akan terus dikenang oleh keluarga, kerabat, dan masyarakat Sulawesi Selatan.